Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengamatan dari jalannya sepak bola di dua babak ini, kita akan langsung menyapa ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau yang di akrab disapa Bung Joy. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam. Bung Joy, kalau kita melihat pertandingan futsal di malam hari ini dalam dua babak, di babak pertama, kemudian babak kedua hingga extra time, dan saat ini sedang melaksanakan penalti, bagaimana pengamatan Anda, Bung? Ya, ini pertandingan yang luar biasa ya, terutama bagi Indonesia. Kalau saya lihat, mereka mungkin memang kalah secara teknis, ball skill-nya juga sedikit di bawah Iran, tapi daya juangnya saya lihat mereka petarung-petarung yang luar biasa, sempat unggul 5-4 bahkan dalam mungkin pertandingan kurang dari 2 menit, tapi sayang harus ada gol lagi dari Iran dan harus dilanjutkan dengan adu penalti, dan ini masih adu penaltinya masih skornya masih sama ini ya. Jadi ini sudah penendang ke yang ke-6 kalau tidak salah. Saya masih melihat dari kejauhan. Tapi overall saya bangga pada permainan Iqbal dan kawan-kawan karena mereka betul-betul memperlihatkan perjuangan yang luar biasa dan betul-betul memperlihatkan bahwa mereka bukan lawan yang ringan bagi Iran yang sudah 13 kali menjuarai kejuaraan Asia, dan mereka juga langganan Piala Dunia. Indonesia belum pernah ke Piala Dunia futsal. Jadi ini adalah betul-betul pertarungan yang saya kira membanggakan seluruh Republik ini ya. Di tengah suasana yang tidak menentu, ini tim futsal kita membanggakan apapun hasilnya. Bung, kalau kita melihat dari segi taktik dan juga stamina di malam hari ini bagaimana pengamatan dari Bung Joy sendiri? Apakah ini lebih baik dibandingkan dengan saat mengalahkan Jepang kemarin? Kalau saya lihat memang Iran ini unggul di semua aspek ya, tapi mereka tidak unggul dalam sisi daya juang. Dan kita lihat Indonesia justru kan terus-menerus unggul dalam skor ya, sampai kemudian Iran terpaksa harus melakukan banyak sekali usaha untuk bisa menyamakan kedudukan, dan akhirnya memang usaha Iran 3 kali dia kena mistar, kena tiang, dan itu memang perjuangan dari Iran, tapi defense Indonesia luar biasa. Kiper Habibie tampil juga luar biasa. Jadi saya kira dari sisi taktik memang tidak terlalu jauh berbeda ketika melawan Jepang, tapi Jepang tidak mampu membobol lebih banyak daripada Indonesia. Mereka kalah 3-5, sementara Iran mampu menyamakan kedudukan dari posisi 4-3, 4-4, 5-4, kemudian 5-5. Jadi saya rasa ini memang Iran menunjukkan kualitasnya sebagai tim kelas atas lah ya. Mereka kan peringkat 5 ya di dunia, Indonesia peringkat 20-an. Bung, untuk skor terkini sendiri dari hasil penalti saat ini, ketika Anda melihat tontonan yang saat ini sedang Anda saksikan, ini berapa Bung untuk penalti, Bung? Saya nggak kelihatan ini, tapi saya 5-5 Iran menang. Baik, Bung. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali ya, Bung, ya 5-4 Ya. begitu, Bung. Tapi kalau ngelihat dari pertandingan di malam hari ini, apa begitu poin-poin yang menarik dari pengamatan Anda selama 2x20, kemudian juga 2x5 menit ini yang dipermainkan oleh para pemain futsal timnas kita, Bung? Ya, yang pertama saya harus acungi jempol, mereka satu punya daya juang yang luar biasa. Dari sisi fisik mereka sebetulnya kalah ya, dalam arti pemain Iran kakinya panjang-panjang, mereka juga banyak melakukan body charge yang menurut saya ya masih dalam tahap wajar, tapi pemain-pemain Indonesia tidak takut. Mereka betul-betul meladeni permainan yang cenderung keras dari Iran, dan itu diperlihatkan dengan cederanya kiper Habibie pada penghujung babak kedua, kemudian juga beberapa pemain sampai bergelimpangan ya, dan itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul mempertaruhkan segalanya demi merah putih. Dan saya lihat memang pemain Iran kualitasnya sedikit di atas Indonesia, dari cara mereka bermain, dari cara mereka melakukan passing-passing ya, terutama dari sisi flank, masuk ke pivot, lalu melakukan banyak manuver di sekitar ruang tembak, itu memang mereka leading. Tapi Indonesia overall berhasil unggul terus ya, sampai 4 menit terakhir Indonesia unggul 5-4. Jadi dari sisi
taktik permainan, Iran memang mendominasi, tapi Indonesia mampu mencuri gol lewat bola-bola yang menurut saya juga sangat ajaib. Dan itu yang membuat saya rasa bahwa futsal Indonesia punya masa depan yang cerah dengan tampilnya Iqbal dan kawan-kawan di final kali ini. Meskipun kalah, tapi saya yakin seluruh rakyat Indonesia bangga ya, bangga pada perjuangan mereka. Mereka sampai ke babak ini pun menurut saya sudah perjuangan yang hebat sekali, mengalahkan juara bertahan Jepang. Dan kita jangan lupa bahwa dalam sepanjang pegelaran Piala Asia ini Iran paling banyak mencetak gelar juara kan 13 kali, dan pelatih yang membawa mereka sekarang dari 13 kali itu 8 kali juara. Jadi memang mereka tim yang sangat berpengalaman, tapi menurut saya dalam kesempatan berikutnya Indonesia mampu untuk bisa menjadi juara di Asia, karena kita punya talenta-talenta di futsal itu luar biasa. Kalau saya lihat hampir semua pemain, bahkan pemain cadangan pun, kiper cadangan Isfar pun menurut saya tampil luar biasa bagusnya, sehingga Indonesia mampu menahan gedoran Iran dari di extra time babak kedua terutama ya. Dan salutlah pada permainan mereka, tapi memang harus banyak bebenah. Indonesia memang kalah dari sisi postur, tapi mereka punya daya juang yang luar biasa. Itu harus di copy paste oleh pemain-pemain muda futsal yang kelak akan memperkuat timnas. Bung Joy, kalau kita lihat dari pertandingan futsal di malam hari ini, pemain-pemain kita sungguh sangat luar biasa begitu. Ini apa kira-kira taktik, kemudian juga hal-hal yang perlu dipertahankan untuk kedepannya begitu agar futsal Indonesia ini bisa kembali maju? Mungkin dari sisi taktikal ya, kita kurang bisa mendominasi, Indonesia kurang bisa mendominasi di wilayah permainan lawan. Iran menurut saya lebih taktis permainannya, tapi dari sisi mereka tidak mau kalah dalam perebutan bola, saya rasa ini kelebihan Indonesia karena postur mereka sedikit lebih kecil dari pemain-pemain Iran, kaki mereka juga tidak lebih panjang dari pemain Iran, tapi mereka mampu melakukan manuver-manuver yang cepat ya, manuver cepat. Lalu kemudian juga ada beberapa kali manuver di sekitar gawang Iran, itu manuver kelas dunia menurut saya. Dan Iran itu beberapa kali melakukannya. Tendangan-tendangan mereka juga beberapa kali meleset, yang saya bilang tadi 3 kena mistar, 2 kena tiang. Menurut saya ya mereka memang pantas menjadi juara, tapi Indonesia pun menurut saya juara di hati publik Indonesia ya, karena mereka tampil luar biasa. Dan ke depan saya rasa soal taktikal ini mesti lebih dikembangkan. Dari sisi skill individu juga mesti lebih dikembangkan, karena saya lihat memang permainan Iran ini skill individunya sangat ditopang oleh postur mereka yang sangat ideal. Jadi mereka mampu mengimbangi tim seperti Spanyol, Brazil atau Argentina yang di posisi atas semua ya. Jadi rasanya sih dari sisi taktikal masih harus dikembangkan, tapi dari sisi semangat saya rasa Indonesia the best lah, udah yang terbaik sekarang. Baik, terima kasih Bung Joy. Walaupun Iran yang juara, namun futsal Indonesia ini juara di hati kita. Terima kasih Bung Joy atas informasi Anda dan juga pandangan Anda telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV. Terima kasih Bung Joy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.